Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya? Iya. Baik, pada video kali ini saya kedatangan seorang narasumber. Ya, narasumber ini pernah disantet. Langsung aja kita panggil Mbak Indah. Ya, indah sekali. Amin. Amin. Ya. Mbak Indah, gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik Ki. Oke, langsung. Jadi Mbak Indah ini katanya pernah disantet sama orang terdekat ya. Iya. Kok bisa Sama bisanya? tetangga. Sama tetangga? Iya. Ini tetangganya dukun gitu maksudnya? Kayaknya punya ilmu-ilmu hitam kayak gitu. Oh gitu. Terus itu gimana Kak? Selengkapnya gimana ceritanya tuh? Jadi disantetnya ini pas aku kecil Ki. Sekitar umur 6 tahun lah kurang lebih. Nah ini tuh awalnya mulainya dari pas maghrib saya main-main di luar, biasalah anak kecil main terus pipis sembarangan di depan rumah. Nah pas maghrib tuh aku pipisnya. Habis itu selang pipis langsung azan kan. Pas azan dipanggil orang tua suruh masuk ke dalam, maghrib masuk dulu katanya. Pas masuk semuanya biasa aja. Nah sekitar jam 7-an aku pengen pipis lagi. Nah pas pipis ini sakit, mulai ngerasa sakit. Sakitnya tuh kayak ditonjok-tonjok di daerah kelaminnya ya. Nah di situ aku nangis kejer banget. Mama langsung nyamperin dong. Kenapa? Ini pipi sakit banget, gak kuat, sampai nangis tuh sampai keluar air mata, bener-bener sakit banget, sakit banget. Nah, habis dari situ dikira mama cuman ini doang ya, cuman aku kebanyakan nahan pipis. Tapi logikanya waktu kecil itu aku masih inget banget, aku jarang banget nahan pipis pas kecil itu. Nah 2 hari kemudian aku ke dokter. Terus kata dokter katanya bilang, ini mah kekurangan cairan aja sama kebanyakan nahan pipis, dikasihlah obat. Tapi seminggu ke dokter tuh nggak sembuh-sembuh tetap. Seminggu jalan itu aku tuh nggak bisa pipis. Meskipun aku pipis tapi sakit banget. Jadi aku kayak lebih ke nahan-nahan takut pipis. Jadi malah aku yang ketakutan buat pipis. Karena kalau pipis tuh sakit banget, kayak ditonjok-tonjok, perih banget Ki. Perih banget, tuh bener-bener perih banget. Nah lanjut lagi, balik lagi ke dokter. Dokternya juga bingung kan, kok masih gak sembuh juga. Nah terus didiagnosa lah katanya infeksi saluran kemih. Nah habis itu langsung dikasih obat kan. Seminggu itu masih belum sembuh. Aku masih pipis sakit. Sampai ketakutan buat pipis kan, ke kamar mandi ditemenin, dipegangin, nangis kejer karena bener-bener sakit banget, perih sakit banget. Nah di situ akhirnya Mama nyoba ke Ustadz. Kata Ustadz, oh ini mah katanya ada yang nyantet gitu kan. Ada yang nyantet, katanya di kelaminnya ada jarum, Ki. Katanya kayak gitu, kata Ustadz. Dikasih syariat kan, disyariatin sama Ustadz, dikasih air, tapi masih tetap kayak gitu. Nah dari Ustadz itu, Mama nyoba ke orang pintar. Nah selama 1 bulan itu bolak-balik udah 2-3 orang pintar. Aku belum terlalu ingat ya, aku nggak terlalu ingat karena waktu itu masih kecil. Tapi aku masih ingat banget gimana aku dibawa di satu motor, diobatin,
di depan kakek yang bawa, aku di tengah, sama mama di belakang ngaku ke orang pinter, terus dikepet-kepetin daun kelor. Itu masih belum sembuh juga Ki. Akhirnya pindah ke orang pinter yang terakhir. Itu kita berangkatnya itu habis maghrib. Terus di sono diobatin dulu, didiemin selama berapa jam gitu ya sama mereka diobatin. Aku nggak tahu ngobatinnya ngapain. Terus pulang dari situ kita jam 1 malam. Nah di jalan ini aku ngelihat di sebelah kanan kan ada kuburan Cina gitu ya, kuburan non Islam itu banyak yang rapat-rapat. Nah di situ aku pas di jalan tuh ngelihat penampakan kayak bebek tapi nggak ada kepala sama kaki. Jadi cuma badannya doang tuh banyak banget, ngebaris ada 6. Itu pada ngelayang-layang kan di situ. Terus aku bilang mama kan, terus kata mama, terus mama ketakutan pas di jalan itu. Nah lanjut dari situ aku sampai ke rumah. Mama udah nggak tahu lagi kan ini harus diobatin kemana. Medis juga udah nggak bisa ditangani, non medis juga bilangnya kayak gini. Setelah itu mama akhirnya berdoa sambil nangis kayak gitu kan, berdoa, ya Allah kalau misalnya ini penyakit datangnya dari orang, tolong balikin ke orangnya, tolong kasih saya petunjuk ini harus gimana. Dari situ mama mulai ngaji Yasin selama 41 hari, sama mama puasa juga. Paling bolong-bolongnya pas lagi haid aja. Tapi selama 41 hari itu mama rutin jam 1 malam aku selalu dibangunin, jam 1 atau jam 12 aku dibangunin buat duduk di sampingnya. Jadi mama ngaji nih, aku di sampingnya. Itu terus berjalan selama 40 hari. Selalu kayak gitu. Habis ngaji Yasin 41 balik ya, ngajinya 41 balik selama 41 hari. Jadi 41 kali Yasin sehari? Iya, selama semalam 41 kali. Lama itu? Iya, lama banget. Makanya aku nemenin di sampingnya sambil tiduran. Nanti kalau udah selesai, minum airnya itu langsung diminumin ke aku. Nah, di hari 40 ini, aku ngeliat di luar, karena kan ngajinya itu kan di ruang tamu ya, di ruang tamu. Di ruang tamunya ini misalnya ini aku nih lagi tidur di samping mama, ini mama ngaji. Nah di depan ini tuh pintu. Pintu ini dibuka sedikit sama mama. Jadi otomatis kalau aku tidur, aku langsung ngeliat keluar. Nah pas aku ngeliat keluar, itu banyak banget orang yang pakai sorban, kopiah sama sorban sama jubah putih. Itu kayak model-modelnya kiai gitu, yang pakai sorban gitu yang tinggi-tinggi kan sorbannya, kopiahnya itu kayak ngelilingin rumah aja gitu. Itu banyak banget itu di jalan tuh kan kelihatan kan, di jalan tuh orang-orang semua itu. Yang aku anehin itu orang-orang tuh kenapa turun dari langit set gitu, rame banget tuh kayak ngelilingin dari rumah kan. Nah dari situ pas malam 40 itu mama tiba-tiba bukan ngebayangin sih, ada bayangan di sejadah, orang tetangga aku tiba-tiba ngebayangin aja orangnya, ada bayangan aja di sejadah itu. Terus mama nggak mau seujun kan, takutnya ini petunjuk kan, karena mama selalu ngedoa tiap malam, takutnya ini petunjuk. Nah pas malam 41 itu tidur kan, udah selesai tidur, nah mama dimimpiin orang itu lagi. Kan petunjuk pertama kan di sejadah itu bayangan seorang itu, tetangga. Nah pas malam 41-nya ini mama dimimpiin orang itu juga. Tiba-tiba bayangannya orang itu aja, orang itu bayangan mimpinya itu ada orang itu, di belakangnya ada bayangan hitam. Itu di mimpinya kayak gitu. Tapi nggak nunjukin apa-apa, cuma nampakin aja gitu, belakangnya bayangan hitam. Nah abis dari situ kebesokannya mama beli ke warung, karena kan anaknya punya warung ya. Oh ini detail banget sih kalau gituin. Terus di situ pelakunya ini kakek-kakek, kita sebut aja X ya. Si X ini tiba-tiba nyamperin mama gitu kan. Dia bilang gini, Abah kenapa ya tiap maghrib panas banget, nggak tahu ini kenapa panas banget. Kalau ada salah minta maaf ya, kata gitu. Kata si Abah itu, kalau ada salah Abah minta maaf ya, nggak usah diterusin, katanya kayak gitu. Mama makin ini dong, makin kayak jangan-jangan nih orang gitu kan. Karena udah 3 kali alamatnya kayak gitu. Nah dari situ mama mikir, mama kan kalau doa kan setiap 41 malam tuh gini,
tolong beri petunjuk kalau ini bukan penyakit medis, siapa orangnya, terus balikin lagi ke orangnya gitu kan. Nah dari situ aku sembuh. Dari malam 41 harinya itu aku sembuh. Di hari ke-42-nya? Di hari ke-42-nya itu aku sembuh. Dan mamah tahu pelakunya siapa. Motifnya itu setelah digali lagi, ternyata dia itu punya sama kakek itu berebutan tanah. Oh, kakek ente. Kakek aku berebutan tanah. Jadi kakek ini mau beli tanah, dia juga mau beli tanah. Jadi biar kakek mundur gitu loh. Oh. Jadi tapi akhirnya tanahnya dibeli sama kakek kan. Nah, ya itu dia nggak seneng. Akhirnya dia nyantet dan ternyata santetnya itu ada di tanah yang waktu itu pas maghrib aku pipis. Oh, gitu. iya. Jadi ditanam gitu. Ditanam ya, ditanam buhul ya. Jadi memang mungkin dia tuh niatnya nyantetnya itu rumah, ente satu rumah gitu. Cuman karena naasnya lu kencing di sana, karenanya lu gitu ya. Gitu. Iya. Ini menarik juga ya guys ya. Terus pada waktu disantet itu berarti lu nggak bisa kencing dong? Nggak bisa. Kalau kencing pun aku lebih milih ditahan. Karena kalau kencing tuh sakit banget, kayak perih banget. Itu berapa lama perih itu banget. Kayak gitu tuh? Itu selama 2 bulan lah, hampir 2 bulan. 2 bulan lu nggak lamanya. kencing? Berarti anyang-anyang dong. Kalau kita kencing ngomong juga ya? dipaksain. Kencing juga dipaksain. Mungkin sakitnya itu kayak ini kali ya, kayak sakit. Kalau orang kena apa sih? Kalau penyakit kelamin itu kayak sipilis gitu kali ya, bukan ya? Nggak tahu. Atau kencing nanah gitu, enggak? Nggak tahu juga sih. Kalau dengar-dengar sih begitu ya. Kalau kata Ustadz mah katanya kan ada jarum gitu kan di kelaminnya. Nah mungkin yang nyebabin perih itu kali pas aku pipis, jarum kan ada di dalam. Jadi perih banget tuh sampai nangis kejer, mungkin itu kali, itu logikanya gitu sih. Di ronsen nggak waktu itu? Enggak. Oh enggak ya. Karena waktu itu pas 2 minggu pengobatan medis enggak ini ya udah stop aja gitu. Pilih ke yang lain. Iya memang itulah guys, kalau misalkan banyak orang mungkin nggak percaya dengan gaib ya. Jadi memang dalam kitab Wiqayatul Insa wal Jinni wasyayatin juga dijelaskan ya, sihir itu lawannya dengan doa dan sihir juga gitu. Jadi medis ya lawannya medis, ya sihir lawannya sihir gitu. Ya medis nggak akan pernah bisa lawan sihir gitu. Nah terus juga pada waktu berarti tetap balik-balik orang tua ya, doa orang tua ya. Doa orang tua. Tetap doa orang tua. Itu kelalaian ya. kita juga sih. Itu pelajaran buat kita. Kita tuh pas aku lagi terpuruk, lagi kena santet kayak gitu, kita jadi lupa Tuhan. Jadi malah minta tolong ke orang lain. Nggak percaya. Iya. Nah itulah guys, jadi teman-teman semua tetap ya, kita kalau misal untuk konsultasi boleh mungkin dengan kiai, kita konsultasi misalkan ini gimana ya solusinya gitu kan, mungkin kayaknya ada petunjuk gitu kan, orang-orang soleh gitu kan. Tapi tetap para guru-guru kita juga menjelaskan bahwasanya tempat yang paling baik mengadu itu, sebaik-baiknya tempat mengadu itu ada Allah, tetap Allah gitu ya. Dan doa yang paling keramat itu bukan doa para wali, bukan doa para guru-guru masyayikh kita, bukan, tapi doanya ibu kita sendiri, orang tua kita sendiri yang melahirkan kita gitu ya. Dan perjuangan ibu itu 41 hari lumayan bukan main ya. Karena 41 balik sehari. Saya baca Yasin aja 15 menit, Mbak. Satu kali itu 10 sampai 15 menit. Lalu kali 41 5 jam ya. Mama emang orangnya agamis, sering 100 kali yasinan gitu. Amalan-amalannya yasin kan. Iya, berarti bisa semalaman tuh ya dia ngerjainnya, mungkin dari jam 10 sampai jam 3 pagi gitu ya. Jam 2 5 jam duduk gitu ya. Yasin aja terus bolak-balik ya. Wah, itu luar biasa. Saya aja kalau sehari 41 ya nggak kuat. Jujur saya nggak kuat ya. Ya, itu karena panjang, guys. Itu panjang Yasin itu. Dan luar biasa sih ibunya, saya salut. Dan itu kan puasa lagi ya. Iya. Dia harus siapin sahur lagi kan. Iya benar. Iya. 1000 waqiah, 1000 kali balik. Mama selalu kayak gitu. Waqiah sampai 1000? Iya. Waqiah 1000? Iya. Dia kalau lagi mau ngamal-ngamal sesuatu tuh kuat dia. 1000 surat waqiah? Serius? Iya, dia agamis banget. Oke. Solehat. Luar biasa. Waqiah itu sepengalaman saya kan memang amalan rutin saya itu waqiah. Itu sekali baca paling saya 4-5 menit loh. Satu surah waqiah full ya. 4 sampai 5 menit. Kalau 1000 berarti
4.000 menit ya. Berapa jam itu ya? Banyak ya. Dia kuat Banyak duduknya. ya. Saya jangan diganggu aja. Oh gitu. Iya. Mama iya. emang rada peka gitu sih. Oke, karena kesolehannya kali dia jadi peka. Iya. Jadi makanya sebenarnya banyak orang-orang itu justru orang yang rajin ibadah itu justru peka gitu, peka dengan yang gaib. Karena kalau orang semakin rajin ibadahnya kan, Allah kan maha gaib, ya kan? Saat lu beribadah kepada Allah, batinnya ini harus terolah, harus tajam. Pada saat batinnya tajam bukan sama Allah aja, makhluk Allah yang lain seperti jin, malaikat dan lainnya juga akan terasa. Juga akan terasa, doa-doa pun juga akan terasa. Iya. Energi-energi doanya. Iya, benar. Nah, pada waktu lu 41 hari disembuhin sama mama waktu itu, dibacain Yasin kan, lu duduk di sampingnya, tapi lu tidur ya waktu itu ya? Enggak sih. Harus dalam keadaan sadar. Tidur melek gitu gimana ya? Harus tidur melek gitu ya. Tapi lu nggak boleh tidur sama mama gitu. Boleh. Cuman pas di akhir-akhir pasti bangun gitu kan, kedengeran suara mama ngaji, jadi nggak terlalu nyenyak. Dapat mimpi-mimpi nggak sih waktu didoain waktu itu? Enggak. Selama 41 hari itu itu? cuman ngelihat di akhir aja, ngelihat orang-orang turun dari langit gitu, ngelilingin rumah. Wujudnya kayak orang-orang Arab apa? Iya. Tinggi-tinggi besar. Terus kata ustadznya katanya, Masya Allah, wali Allah katanya, doa kamu diijabah, katanya gitu, kata ustadz. Bisa malaikat, bisa wali Iya, gitu. bisa Allahu malaikat, alam bisa ya. wali, iya. Allahu alam ya. Allahu alam. Karena kan kita juga belum pernah melihat malaikat gitu ya. Oke, jadi teman-teman semua dari cerita dari Mbak Indah tentang pengalamannya di santet. Jadi santet itu guys, tidak ada urusan lu percaya apa enggak, tidak ada urusan lu percaya gue apa enggak. Namanya sihir makan-makan aja gitu ya. Jadi makanya yang pelajaran yang bisa kita ambilnya adalah hati-hati dalam berbuat gitu. Kayak misalnya coba kalau Mbak Indah itu tadi nggak kencing sembarangan nggak kena ya. Iya. Tapi mungkin kenanya ke keluarga mungkin, kalau ke yang lain gitu ya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil juga di sini adalah sebaik-baiknya tempat kita mengadu itu adalah Allah. Dan doa yang paling keramat itu adalah doa orang tua. Makanya jangan sesekali kita durhaka sama orang tua. Ya kalau namanya guru itu masih orang lain, atau guru di sekolah, guru di pesantren, guru itu masih orang lain teman-teman. Tapi kalau orang tua, nah itu paling keramat itu. Ya, oke teman-teman semua, cintai orang tuamu, hargai orang tuamu, karena ridha Allah itu tergantung dari doa orang tua. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu dan tonton terus kita video-video kita selanjutnya di channel untuk kami Sukma Wijalik. See you, bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya,